Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niswatu Nabila Wijayanti. Aku dari kelas 2F Manajemen Pemasaran. Hari ini aku mau sharing sedikit cerita yang berhubungan dengan salah satu topik di mata kuliah kita, yaitu perilaku konsumen. Sebelum masuk ke ceritanya, kita harus tahu apa sih perilaku konsumen itu. Jadi perilaku konsumen itu secara gampangnya adalah gimana cara orang memilih, membeli, hingga menggunakan suatu produk atau jasa. Jadi intinya setiap keputusan kita dalam membeli suatu barang sekecil apapun itu merupakan bentuk dari perilaku konsumen, seperti itu. Nah, dari banyaknya jenis perilaku konsumen, aku tertarik bahas satu yang sering banget kejadian di anak muda zaman sekarang, yaitu compulsive buying. Bahasa gampangnya, compulsive buying ini merupakan kebiasaan belanja berlebihan yang sulit banget dikontrol. Jadi belanja bukan karena butuh, tapi karena kepelarian emosi, seperti karena sedang stres atau sedang bete, atau belanja hanya untuk kebahagiaan sesaat. Contohnya seperti misal saat kita pusing setelah nugas, lalu kita membuka handphone, lalu kita membuka e-commerce, dan di e-commerce ada skincare yang biasanya kita gunakan lagi diskon besar-besaran. Padahal kita sadar kalau stok skincare di rumah masih banyak, tapi kita tetap memutuskan untuk membeli skincare tersebut. Nah, itu merupakan bentuk dari compulsive buying. Contoh lainnya seperti misal teman kita ada yang sedang bertengkar dengan pacarnya, lalu bukannya memilih untuk bercerita atau curhat kepada kita, dia malah milih untuk berangkat langsung belanja-belanja. Lalu keesokan harinya ketika sudah baikan dengan pacarnya, melihat barang-barang yang sudah dibeli, dia baru sadar kalau barang yang barusan dibeli itu bukan kebutuhannya dan nggak dibutuhin sama sekali sama dia. Nah, itu juga merupakan bentuk dari compulsive buying tersebut. Hal-hal kayak gini kita sering sekali anggap sepele, padahal kalau lama-kelamaan dibiarkan, hal tersebut bisa bahaya banget buat diri kita sendiri, juga kepada orang lain di sekitar kita, seperti itu. Sekilas kalau dilihat, compulsive buying ini mirip dengan impulsive buying, tapi sebenarnya antara kedua hal tersebut memiliki perbedaan di dalamnya. Bedanya apa sih? Kalau impulsive buying itu lebih ke belanja spontan karena tergoda situasi. Misalnya, aku lagi keliling-keliling di mall. Awalnya hanya niat untuk keliling-keliling aja, nggak mau beli apa-apa. Tapi kok lihat baju yang harganya lagi murah dan lagi diskon. Akhirnya aku langsung memutuskan untuk membeli baju tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari impulsive buying, yaitu keputusannya mendadak, biasanya cuma sekali-sekali. Sedangkan compulsive buying itu lebih mendalam. Dia jadi kebiasaan, lalu berulang, dan biasanya dipicu oleh kondisi emosional seperti sedang stres dan lain sebagainya. Jadi kalau impulsif itu kayak sekali teledor karena promo, sedangkan kalau kompulsif lebih ke habit belanja berlebihan buat pelarian. Seperti itu. Itulah perbedaan utamanya antara kedua hal tersebut. Ngomongin hal ini pasti ada yang mikir kayak, tapi kan kadang aku belanja sesuatu untuk self reward. Boleh dong, tentu saja hal tersebut boleh banget. Self reward itu wajar, juga penting untuk apresiasi diri. Contohnya nih, misal kita habis UTS, lalu kita ingin mentraktir diri kita makanan enak, itu nggak masalah sama sekali. Tapi hati-hati ya, karena compulsive buying ini sekilas mirip dengan self reward.
Bedanya kalau self reward itu sekali dan terukur, kalau compulsive buying justru sering banget dan jadi kebiasaan. Dari yang awalnya cuma sesekali, berubah jadi tiap ada masalah langsung belanja. Nah, kalau udah kayak gini, self reward yang tadinya buat bikin happy, tapi malah bisa jadi jebakan buat diri kita sendiri. Supaya makin kebayang seriusnya dan bahayanya dari compulsive buying ini, aku mau cerita satu contoh nyata yang barusan aku baca dari salah satu berita, yaitu berita dari Filipina tentang seorang remaja yang bernama Bea. Dia ini nekat mencuri uang dari bisnis keluarganya senilai sekitar 2 juta peso Filipina, atau jika dirupiahkan kira-kira 557 juta, demi untuk membeli merchandise K-pop kayak photocard, lalu album, dan lain sebagainya. Awalnya Bea ini cuma beli merch pakai uang sakunya, tapi lama-kelamaan karena keinginan untuk koleksi dan melihat koleksi orang lain di TikTok, dia jadi terobsesi, ingin membeli lebih banyak lagi. Akhirnya pas uangnya habis, dia memilih untuk mengambil uang dari usaha keluarganya untuk dibelikan merch tersebut. Nah, ini merupakan salah satu bentuk contoh nyata dari compulsive buying yang dampaknya tidak hanya ke diri kita, tapi juga ke orang sekitar. Seperti itu, dari yang awalnya sekedar pengen punya berubah jadi keterusan sampai merugikan keluarga. Jadi bisa kebayangkan betapa bahayanya kalau perilaku ini nggak dikontrol. Compulsive buying kalau dibiarkan bisa bikin banyak kerugian, seperti uang habis, barang numpuk nggak kepakai, nyesel terus-terusan, bahkan bisa merugikan orang lain kayak kasus tadi yang aku ceritakan. Makanya penting banget buat kita lebih sadar sebelum belanja. Coba kita tanya ke diri kita sendiri, kita belanja barang tersebut karena kebutuhan atau hanya karena kepengenan. Kalau jawabannya cuma karena lagi pengen, coba tahan dulu. Seperti itu. Sekian dari pembahasan di video aku kali ini tentang compulsive buying ini. Semoga setelah ini kita bisa lebih bijak dalam berbelanja, biar belanja tetap bikin senang, bukan malah bikin pusing keuangan. Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.